Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Akmal Lutfi Kaza dan anggota kelompok saya yaitu Hang Siang, Andi Nuhul Izzah, Muhammad Fahezi Maula Diawan akan menjelaskan secara singkat tentang evolusi dan kinerja komputer. Evolusi di bidang teknologi terus mengalami perkembangan, khususnya pada komputer. Komputer dulunya dikenal berfungsi sebagai alat untuk menghitung atau melakukan operasi aritmatika. Namun, komputer telah berevolusi dan memiliki fungsi yang sangat beragam. Misalnya mengolah data, berkirim informasi, mencetak dokumen, serta digunakan untuk berkomunikasi. Terdapat 5 generasi komputer, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan komputer generasi kelima. Komputer generasi pertama. Komputer pada generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Berikut adalah macam-macam komputer generasi pertama. 1. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC didesain dan dibangun oleh John Mackey dan John Presper di Universitas Pennsylvania. Pembangunan ENIAC dimulai pada tahun 1943. ENIAC memanfaatkan bilangan desimal yang dimana 20 akumulator mampu menampung 10 digit bilangan desimal. Komputer ini digunakan hingga tahun 1955 untuk kepentingan perang. 2. EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. EDVAC didesain oleh von Neumann pada tahun 1945. Dia mencetuskan ide mengenai konsep program penyimpanan sebagai pengembangan dari ENIAC, yang dimana kemudian dikenal dengan sebutan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies pada tahun 1946. Secara umum, struktur dari komputer IAS yaitu terdapat memori utama untuk menyimpan data dan instruksi, kemudian Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner, dan Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi. Komputer generasi kedua. Perubahan mendasar pada komputer generasi ini adalah penggantian vacuum tube oleh transistor. Transistor yang ditemukan pada tahun 1947 dilabel oleh William Shockley. Transistor memiliki beberapa spesifikasi yang dianggap lebih unggul dari komputer generasi pertama, yaitu lebih kecil, lebih ringan, solid state device, dan terbuat dari silicon sand. Berikut adalah macam-macam komputer generasi kedua. 1. IBM 7094. Komputer ini dibuat dengan tujuan peningkatan kemampuan dengan kapasitas yang dapat digunakan semakin besar serta biayanya yang bisa semakin kecil. 2. PDP-1. DEC atau bisa kita sebut Digital Equipment Corporation meluncurkan komputer pertamanya yang diberi nama PDP-1 pada tahun 1957. Komputer generasi ketiga. Pada generasi ini, transistor digantikan oleh microelectronics yang dapat dibuat dengan semikonduktor, yang dimana merupakan dasar penemuan dari Integrated Circuit atau IC. Penemuan tersebut dicetus dan dikembangkan oleh Jack Kirby pada tahun 1958. Yang termasuk dalam komputer generasi ketiga adalah IBM 360. Komputer ini diluncurkan pada tahun 1964. Komputer ini memiliki spesifikasi yaitu set instruksi dan sistem operasi yang mirip atau identik, kecepatan meningkat, dan ukuran memori yang lebih besar. Diisi PDP-X. PDP-X diluncurkan pada tahun 1964. Komputer ini memiliki spesifikasi di antaranya 1. Tidak memerlukan air condition room, 2. Menggunakan omnibus system, dan 3. Merupakan mini komputer pertama. Komputer generasi 4. Setelah integrate circuit, tujuan pengembangan yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Sehingga pada tahun 1980-an, VLSI atau Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, yang termasuk komputer generasi 4 yaitu IBM S370. Komputer ini dirilis pada tahun 1970 yang dimana menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama berkecepatan tinggi
menggunakan chip silikon tunggal. Apple Macintosh 1 dan 2, komputer ini sangat terkenal pada masanya karena memiliki sistem grafis. Macintosh juga mulai mempopulerkan penggunaan perangkat mouse yang sering digunakan saat ini. Komputer generasi kelima. Komputer pada generasi ini diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an yang dipelopori oleh negara Jepang. Peningkatan dari segi visual menjadikan tampilan pada komputer generasi ini mempunyai resolusi sangat tinggi dan tajam. Contoh komputer generasi ini yaitu MacBook, Chromebook, dan Ultrabook. Komputer pada generasi ini menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI atau Ultra Large Scale Integration, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Komputer generasi kelima ini memiliki ciri-ciri mempunyai bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas. Spesifikasi ini memudahkan orang yang bekerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya di mana saja dan kapan saja. Tersedia banyak fitur untuk penggunaan komputer. Fitur yang dimaksud seperti fitur editing foto dan video, serta fitur komunikasi melalui audio. Penerapan teknologi chip, serta memiliki kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan pada video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.